Memiliki air baku yang melimpah tak serta-merta membuat Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan air minum yang layak. Didominasi lahan gambut merupakan kesulitan tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak. Namun, penggunaan teknologi tepat guna dapat membantu masyarakat dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau yang biasa kita kenal PAMSIMAS, merupakan solusi tersendiri untuk masyarakat. Dalam tayangan yang akan kita saksikan bersama-sama, kita akan melihat penjelasan mulai dari definisi, kriteria desain, dan tata cara pengolahan air gambut menjadi air siap minum. Mari kita saksikan tayangannya. Dalam rangka penyediaan air minum bagi masyarakat pedesaan, PAMSIMAS menyediakan pilihan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi sumber air setempat, terutama sumber air baku dari air gambut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat membuat pilihan teknologi sesuai dengan kondisi sumber air setempat, berupa bangunan pengolahan yang digunakan untuk mengolah air gambut, air sungai, atau air yang mengandung zat besi dan bahan organik yang cukup tinggi. Air gambut merupakan air tidak layak digunakan secara langsung oleh masyarakat untuk berbagai keperluan seperti mandi, mencuci, memasak, minum, dan kegiatan sanitasi lainnya. Air gambut memiliki tingkat keasaman yang tinggi sehingga dapat merusak gigi dan menyebabkan penyakit pencernaan. Kandungan bahan organik tinggi di dalam air gambut dapat menimbulkan bau. Selain itu, kandungan besi dan mangan di dalam air gambut juga dapat menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Ciri-ciri air gambut antara lain berada di dataran rendah atau rawa, mengandung kadar asam tinggi pH rendah antara 3 hingga 5, mengandung kadar organik tinggi akibat pelapukan humus dari tumbuhan, dan air yang berwarna seperti air teh terang sampai gelap. Proses pengolahan air baku terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah netralisasi dengan pemberian kapur gamping. Kedua, aerasi dengan pemompaan udara. Ketiga, koagulasi dengan pemberian tawas. Keempat, pengendapan. Dan terakhir adalah penyaringan. Untuk pengolahan air gambut harus dilakukan beberapa tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan dilakukan berdasarkan karakteristik air baku. Secara umum, alur pengolahan air gambut dimulai dari proses netralisasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, absorpsi karbon aktif, dan proses disinfeksi. Netralisasi. pH air minum yang diperkenankan adalah 6,5 SD8, umumnya air gambut memiliki pH di bawah 5. Untuk menetralkan pH dilakukan pembubuhan soda ASH atau kapur padam CaOH2. Banyaknya penggunaan soda ASH disesuaikan dengan pH air baku. Rata-rata kebutuhan soda ASH untuk menaikkan pH sesuai kriteria dengan kapasitas pengolahan 1 liter per detik adalah sekitar 43 gram per jam. Koagulasi, flokulasi. Koagulasi flokulasi dilakukan jika air baku mengandung koalaid tinggi yang selanjutnya dilakukan proses sedimentasi dan filtrasi. Proses koagulasi dilakukan dengan cara pembubuhan atau injeksi koagulan ke dalam air baku. Proses koagulasi adalah pengadukan cepat dalam pengolahan air untuk menghasilkan turbulensi air sehingga dapat melarutkan koagulan. Secara umum, pengadukan cepat dilakukan pada gradien kecepatan 300 sampai 1000 per detik. Flokulasi atau pengadukan lambat adalah untuk menghasilkan pengadukan dengan kecepatan lambat yang menghasilkan gerakan air secara perlahan dengan gradien kecepatan kecil 20-100 per detik dengan tujuan untuk menghasilkan flok-flok yang besar yang mudah mengendap. Pengadukan cepat dan lambat ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: pertama, pengadukan mekanis, yaitu metode pengadukan menggunakan peralatan mekanis yang terdiri dari motor bertenaga listrik. Kedua, pengadukan hidrolis, yaitu pengadukan yang memanfaatkan aliran air sebagai tenaga pengadukan. Pengadukan pneumatis, yaitu pengadukan yang menggunakan udara atau gas berbentuk gelembung. Dosis koagulan yang digunakan disesuaikan dengan jumlah partikel koloid dalam air baku.
Jenis koagulan yang umum digunakan aluminium sulfat atau biasa dipasarkan disebut tawas. Kedua, sedimentasi. Unit sedimentasi adalah unit bangunan air yang berfungsi untuk mengendapkan partikel tersuspensi koloid atau partikel yang mengalami perubahan bentuk, ukuran maupun berat saat mengendap pada kekeruhan tinggi dengan kondisi aliran yang relatif tenang. Partikel ini berupa material tersuspensi koloid dan lumpur halus yang telah mengalami proses kimiawi dengan penambahan kimia koagulan, kemudian diaduk dengan proses koagulasi flokulasi dan diendapkan dengan cara gravitasi. Unit sedimentasi, pengendapan flok hasil koagulasi flokulasi khususnya sebelum disaring dengan filter pasir cepat. Pengendapan lumpur hasil pembubuhan soda kapur pada proses penurunan kesadahan. Pengendapan presipitat pada penyisihan besi dan mangan dengan oksidasi. Bagian-bagian dari bak sedimentasi. 1. Inlet, tempat air masuk ke dalam bak. 2. Zona pengendap, tempat flok mengalami proses pengendapan. 3. Ruang lumpur, tempat lumpur mengumpul sebelum diambil keluar bak. 4. Outlet, tempat di mana air akan meninggalkan bak biasa berbentuk pelimpah. Selanjutnya berikut adalah kriteria unit sedimentasi. Ketiga, filter. Filter mampu menyaring air gambut dengan bersih sebelum masuk ke reservoir. Unit saringan pasir cepat adalah bangunan pengolahan yang berfungsi untuk menyaring material yang lolos dari proses pengendapan di bak flokulator. Dengan efisiensi penyaringan mencapai antara 90 sampai dengan 98%. Unit filter atau saringan pasir cepat adalah saringan pasir yang dapat meloloskan air dengan kecepatan berkisar antara 4 sampai dengan 21 meter per jam. Selanjutnya, dilakukan pengolahan untuk menurunkan kadar besi, mangan, dan bau. Pengolahan ini menggunakan zeolit, manganes ginseng, dan karbon aktif. Tandon zeolit. Zeolit memiliki kemampuan menghilangkan dari air zat-zat berikut. Amoniak dan asam humus. Proses menghilangkan zat tersebut bergantung pada pH dan kandungan asam humus dan amoniak dan waktu kontak. Percobaan menunjukkan bahwa proses berlangsung sempurna bila pH air sama dengan air alami. Besi dan mangan. Zeolit mampu menghilangkan Fe dan Mn antara 22-90% dan 61-100% bila menggunakan zeolit alami, clinoptilolide. Arsenik. Zeolit juga mampu menghilangkan arsenik, bahan yang berbahaya bagi kesehatan yang terdapat dalam air tanah di beberapa lokasi. Tembaga dan seng. Zeolit juga mampu menghilangkan Cu dan Zn. Kedua logam ini selalu terdapat dalam alam bersama Fe dan Mn. Tandon MgS berfungsi untuk mengadopsi besi dan mangan, terutama mangan. Tandon karbon aktif. Karbon aktif berfungsi untuk 1. Menghilangkan warna, 2. Menghilangkan bau, 3. Menghilangkan rasa. Desinfeksi adalah unit pembubuhan larutan desinfektan yang berfungsi untuk membunuh bakteri patogen, alga, dan mikroorganisme yang masih ada proses pengolahan. Kaporit atau sodium hipoklorit dibubuhkan ke instalasi pengolahan air bersih secara gravitasi atau mekanis. Keperluan perlengkapan desinfeksi. A. Bak kaporit. 1. Bak dapat menampung larutan selama 8 sampai dengan 24 jam. Kedua, diperlukan 2 buah bak, yaitu bak pengaduk manual atau mekanis dan bak pembubuh. B. Bak harus dilindungi dari pengaruh luar dan tahan terhadap kaporit. Jika kehilangan tekanan pada masing-masing media semakin besar, salah satu indikatornya adalah tinggi muka air akan naik dan meluap.
dan hal itu menandakan perlu dilakukan pembersihan media. Pembersihan saringan pasir cepat dilakukan dengan cara melakukan aliran balik. Untuk eulet, manganes gerensen, dan karbon aktif dilakukan pembersihan dan regenerasi. Teknologi tepat guna pengolahan air gambut ini diyakini dapat membantu masyarakat Kalimantan dan beberapa daerah lain seperti Sumatera dan Papua. Tentunya pengolahan air gambut ini telah teruji laboratorium yang pastinya sudah terakreditasi. Demikianlah video tutorial pengolahan air gambut menjadi air yang layak minum bagi masyarakat. Semoga video ini dapat membantu kita semua dan beberapa masyarakat di luar sana. Salam Pamsimas.